Permainan dimulai. Kami secara visual. Liu Junchao masih memiliki sedikit keunggulan dalam hal tinggi badan. Dua tendangan sapuan berturut-turut diblok oleh lutut Liu Junchao. Serangan siku. Pembacaan Liu Junchao masih sangat akurat setiap saat. Serangan sapuan rendah lawan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Sangat cepat. Setelah menangkap kaki, lakukan serangan balik dengan ayunan ke depan. Sampai pada bagian penutup, kami masih melihat Liu Junchao. Teknik lutut memiliki beberapa keunggulan. Saat mengganti pukulan, berhati-hatilah untuk menjauhkan dagu Anda. Serangan siku. Picha masih terus maju selangkah demi selangkah untuk memperkecil jarak. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan memukul. Keterampilan tinju Picha cukup berat. Oke, dua pukulan untuk satu tendangan. Picha merasa sangat tertekan. Babak pertama berlangsung begitu cepat. Kedua belah pihak bertukar siku. Liu Junchao masih menjaga jarak. Kedua belah pihak mempunyai kelebihan. Anda dapat menggunakan lebih banyak serangan lutut. Terlihat bahwa Liu Junchao sangat tertarik dengan pelatihan pelukan, masih memiliki beberapa pengalaman. Liu Junchao sekarang mengambil inisiatif untuk melakukan pukulan siku, dan kedua belah pihak saling bertukar siku. Liu Junchao akan mendapat kesempatan kali ini. Serangan lutut, karena kakiku panjang. Wasit menghentikan pertandingan. Sepertinya Liu Junchao mengeluarkan darah dari kepalanya. Kita perlu meminta pengawasan medis untuk merawatnya. Dari sudut pandang saya, mulutnya sepertinya tidak terlalu besar. Anda harus bisa terus bermain. Karena selama pertandingan, jika pendarahan tidak berhenti, wasit akan mengambil keputusan berdasarkan situasi sebenarnya dan saran dokter. Permainan mungkin dihentikan. Ini semacam perlindungan bagi para pemain. Bagus, pengawasan sukarela kami. Masih menangani luka Liu Junchao. Mari gunakan kesempatan ini untuk melihatnya. Beberapa pemandangan indah dari masa lalu. Ketika dekat, faktanya, ketika Liu Junchao sudah dekat, teknik lutut masih memiliki beberapa keunggulan. Namun jika menyangkut tendangan siku, secara relatif, Picha tampil lebih terampil. Kemudian permainan berlanjut. Liu Junchao sekarang menginginkannya bertahan dengan baik di sisi kiri. Karena sudah dibuka. Ya, Anda perlu lebih banyak melakukan gerakan mendorong lutut. Jangan bertukar pukulan dengan lawan. Jangan bertukar siku satu sama lain. Liu Junchao sedang mengayuh. Pukulan timah. Pertahanan lawan juga sangat ketat. Kedua belah pihak saling bertukar siku lagi. Kita melihat serangan siku langsung ini. Picha masih tergolong terampil. Apalagi setelah mendekat. Saat mengambil posisi, sudut pukulan sikunya sangat bagus. Benar, Liu Junchao perlu melakukan lebih banyak serangan lutut. Kita bisa melihat, Liu Junchao sebenarnya sedang memeluknya. Teknik lutut masih memiliki kelebihan tertentu.
Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan yang tepat untuk Anda? Posisi mendorong lutut untuk mengeluarkan tenaga. Ini cukup penting bagi Liu Junchao. Babak kedua dimulai. Di babak pertama, lengkungan alis mata kiri Liu Junchao. Potong dengan siku. Terlihat kepala kedua pemain tersebut. Semuanya diolesi banyak vaselina. Laju permainan sangat cepat di awal permainan. Siku di kedua sisi. Masih ada sedikit perputaran lutut. Setelah Liu Junchao masuk, dia harus berlutut terlebih dahulu. Jadilah yang terdepan dari pihak lain. Jangan menunggu lawan mengambil posisi. Kendalikan dirinya. Jab tangan depan punya. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Setelah memegang posisi ini, setinggi lutut, waktu persiapannya agak lama. Saya masih perlu menggunakan tangan depan saya untuk kontrol lebih besar. Ubah pukulan dan tendangan. Paruh pertama babak kedua. Berapa banyak pukulan yang dilakukan Liu Junchao? Pukul lawan dengan sangat jelas. Putaran ini, dibandingkan dengan ronde pertama, Picha tidak begitu bersemangat untuk maju, tutup jarak untuk pelukan. Itu hanya tendangan yang tidak disengaja di selangkangan. Liu Junchao bisa istirahat hingga 5 menit dalam satu pertandingan. Seharusnya tidak ada banyak masalah. Permainan berlanjut. Satu lagi baru saja keluar. Sapuan rendah pada kaki depan. Sudut dan jarak ketinggian ini membuatnya sangat mudah untuk menendang selangkangan. Pertama kali dan beberapa koneksi full leg yang bagus. Dari Liu Junchao. Ganti pukulan. Lutut tinggi. Kali ini. Pada tahap ini, Liu Junchao menemukan beberapa jarak yang sesuai dan beberapa metode. Sering memukul lawan dengan pukulan. Pukulan kombinasi terus-menerus dengan atas perut mengenai kepala. Dalam pertandingan tinju mat, karena pelukan erat, Anda dapat memperolehnya saat mencoba merebut posisi tersebut. Melempar diperbolehkan, tapi kemunduran seperti ini terlalu jelas terlihat. Tidak diperbolehkan. Liu Junchao sekarang menekan ritmenya. Putaran 2, Liu Junchao mengubah beberapa taktik. Masih sangat efektif. Tidak hanya menggunakan keterampilan tinju jarak menengah dan jauhnya sendiri, dan teknik menutup lutut untuk mengendalikan lawan. Lalu pemain pria Picha, ia tidak tampil seagresif yang ia lakukan pada ronde pertama.
Putaran ketiga. Setelah pihak lain muncul, kedua pemain mengambil inisiatif menyerang dan mengubah pukulannya. Suatu ketika, ia ditakdirkan untuk sampai pada tahap pelukan. Liu Junchao masih harus memanfaatkan keunggulan tinggi badannya, apalagi saat terjerat. Perbanyak gerakan mendorong lutut. Selama masih ada lutut, itu akan efektif. Jangan terlalu banyak melakukan persiapan untuk melakukan persiapan. Liu Junchao di balik kerak. Ada terlalu banyak persiapan untuk waktu pengambilan lutut. Pada ronde ketiga, kebugaran fisik kedua kubu menurun drastis, terutama pemain biru pica. Dibandingkan dengan putaran pertama, frekuensi seluruh serangannya dari ronde kedua ini jelas melambat. Memutar siku, tidak. Pukulan tangan depan yang bagus. Serangan balik dengan metode penambahan lutut. Pelindung mulut birunya terlepas. Lanjutkan. Faktanya, keuntungan Liu Junchao yang hampir berlutut akan menjadi semakin jelas. Kita harus menerapkan strategi ini dengan tegas. Pemindaian tinggi. Langkah kecil ini agak berlebihan. Pemain biru. Dia mengikuti Liu Junchao saat dia jatuh ke tanah. Liu Junchao tampak lebih santai sekarang. Tendangan yang sangat jelas. Kali ini tepat sasaran. Kekuatannya juga relatif lengkap, jadi Liu Junchao masih merasa tidak nyaman. Pengingat resmi lainnya dari wasit. Pica. Jika pelanggaran ini tidak disengaja, jadi sekali, 2 kali, 3 kali, wasit diperlukan mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ketat. Kartu kuning. Ini akan mengurangi 1 poin. Beralih ke tinju dan lutut lagi. Ya. Kita harus terus melakukan lebih banyak upaya berbasis lutut. Saya juga merasa seperti menyentuh selangkangan orang lain. Permainan berlanjut. Serangan balik yang indah dengan pukulan lurus kiri dan kanan. Liu Junchao menjadi semakin mulus saat dia bertahan. Hanya tersisa 30 detik dalam permainan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Liu Jun melampaui Zhang Luo. Lanjutkan memukul lutut dan siku Anda. Permainan berakhir. Masih banyak yang harus diperhatikan dalam pertandingan ini. Di babak pertama, Pica, yaitu pemain biru asal Kamboja, semakin banyak orang memilih untuk tetap dekat dengan Liu Junchao. Hasil tindakan berupa melakukan pelukan dan memukul siku. Lalu tibalah putaran kedua. Putaran ketiga, penyesuaian taktis Liu Junchao sangat sukses. Di kejauhan, serangan balik dengan tinju dan tendangan dilakukan dengan baik, jarak dekat, saat berpelukan, tidak lolos ke babak pertama, ingin sekali bertarung satu sama lain. Sebaliknya, gunakan keunggulan tinggi badan Anda, tetap gunakan lutut Anda untuk merangsang lawan. Oke, siapa yang akan menang pada akhirnya? Kemenangan dalam pertandingan ini, wasit akan segera diumumkan.
Hasil kompetisi akan diumumkan selanjutnya. Wasit nomor 1, 29 hingga 28. Wasit nomor 2, 29, 28. Wasit nomor 3, 29, 28. Ada 3 wasit dalam pertandingan ini. Penghakiman 1 kali. Merah menang. Tidak, pemenang, untuk pemenang. By you. Keputusan tanpa nama. Sayap demi poin. Mempresentasikan Tiongkok. Sudut merah. Liu Junchao.